506. David pergi ke kamar Mason setelah menyingkirkan tanaman obat. Julia baru saja selesai memberi Mason obatnya. David, apakah obat ini bisa membantu? Julia bertanya dengan gugup. Kita akan lihat apakah itu berhasil sebentar lagi, jawab David. Dia tidak 100% yakin karena dia belum mengujinya sendiri. Namun, David berpikir seharusnya tidak apa-apa karena dia mempercayai sistemnya. Sistemnya terlalu ajaib. Jika dia tidak mencapai hasil yang dia inginkan, itu pasti karena dia tidak melakukan pekerjaan dengan baik selama beberapa bagian proses. Keduanya memperhatikan Mason dengan cermat. Menurut pendahuluan dalam pikiran David, dosis pertama akan memiliki efek yang besar dalam 1 jam atau lebih. Setelah Mason meminum obatnya, dia hanya merasakan kehangatan dan api yang membakar di perutnya. Itu sangat menghibur. Itu membuatnya memejamkan mata untuk menikmati perasaan itu. Segera, rasa hangat mulai menyebar. Itu dimulai di perut sebelum dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Sebagai penjaga peringkat dewa, Mason benar-benar mengendalikan tubuhnya. Dia bisa merasakan setiap organ dan sel diaktifkan. Itu dimulai dengan organ-organ internalnya, dan segera setiap sel di tubuhnya dibangunkan kembali. Di bawah stimulasi obat kuat, organ tubuh yang hampir lelah diremajakan. Itu berhasil. Mason sangat bersemangat. Dia tidak punya banyak harapan sebelum ini. Maju seperti ilmu kedokteran sekarang, itu tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantunya, yang hampir mati. Secara kasar, Tuhan akan mengambil nyawanya. Satu-satunya cara untuk memperpanjang hidupnya adalah dengan teknik menentang dewa yang hanya ada dalam sejarah Summerland kuno. Namun, dia tidak tahu David mengetahui hal-hal ini. Itu luar biasa, David tampaknya lebih dari sekadar berbakat. Dia mungkin mewarisi warisan kuno Summerland yang berusia ribuan tahun. Bagaimana lagi dia bisa tahu teknik menentang dewa seperti itu? Mason memejamkan mata dan merasa hangat di sekujur tubuh. Julia memperhatikan dengan gugup. Dia takut mereka akan selesai jika tidak berhasil. Satu-satunya harapan mereka akan hilang, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkan kakek buyutnya. David juga mengamati perubahan pada tubuh Mason. Sekitar 10 menit kemudian, David diam-diam menarik napas lega. Kekuatan pikirannya yang kuat telah mendeteksi perubahan halus Mason. Aura mati yang membusuk telah memudar. Selain itu, bintik-bintik penuaan di wajahnya mulai memudar, dan kerutan berkurang. Meskipun perubahan halus seperti itu sulit dilihat dengan mata telanjang, kekuatan pikiran David dapat mendeteksinya. Perubahan ini juga sesuai dengan catatan yang tercatat dalam pengobatan tradisional kuno Summerland yang diingatnya. 1 jam kemudian, Mason membuka matanya. Matanya berbinar. Mason sekarang menjadi orang yang berbeda dari lelaki tua dengan mata suram dan sekarat sebelum minum obat. Kakek buyut, bagaimana kabarmu? Apakah kamu merasa lebih baik? Julia bertanya dengan gugup. Dia hanya orang biasa yang tidak melihat perubahan halus pada tubuh Mason. Karena itu, dia bertanya begitu Mason membuka matanya. Mason tidak menjawab Julia. Sebaliknya, dia menatap David sambil tersenyum dan berkata, "Terima kasih, David." Suaranya energi sekarang, tidak lembut dan lemah seperti sebelumnya. Mason berterima kasih kepada David dari lubuk hatinya. David memberinya kesempatan kedua dalam hidup. Dia telah membantunya dengan sangat baik. Gembira, dia tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya bisa mengucapkan kata-kata yang paling tulus. Terima kasih. Jangan katakan itu, Tuan Tua Stefani. Merupakan kehormatan bagi saya untuk membantu Anda. Selain itu, saya rasa itu tidak dapat melebihi kontribusi Anda ke Summerland, kata David sambil tersenyum. Dia senang melakukan sesuatu untuk legenda Summerland. Kakek buyut, sudahkah kamu pulih? Julia bertanya dengan suara gemetar. Julia, aku sudah pulih. Terima kasih atas semua usahamu selama beberapa hari ini, kata Mason sambil terkekeh. Itu hebat. Julia maju dan memeluk Mason, air mata mengalir di pipinya. Baiklah, kamu sudah besar sekarang. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di depan orang lain, kata Mason sambil menepuk punggung Julia. Julia lalu melepaskan Mason. Tuan Tua Stefani, sekarang adalah langkah pertama. Selanjutnya, Anda perlu minum obat ini selama 7 hari untuk membangunkan tubuh Anda dan mengembalikan energi Anda ke puncaknya. Anda akan pulih sepenuhnya saat itu, kata David. Terima kasih untuk hari-hari terakhir. Ngomong-ngomong, jaga pemulihanku di antara kita. Masa-masa sulit akan datang. Siapapun mungkin melompat keluar dan melukai Summerland. Mereka bahkan tidak takut melukai diri mereka sendiri dalam prosesnya. Bagaimanapun, saya akan menyiapkan sesuatu yang besar untuk mereka, kata Mason dengan getir. Tuan Tua Stefani, saya harus mengingatkan Anda tentang sesuatu, kata David tiba-tiba. Lanjutkan. Kamu akan pulih sepenuhnya setelah 7 hari, dan obat ini juga berkualitas tinggi karena terbuat dari bahan-bahan yang berusia lebih dari 1000 tahun. Ini dapat memperpanjang umurmu sekitar 10 tahun. David berhenti dan melanjutkan berkata, tetapi jika Anda melawan orang lain seperti terakhir kali, pembusukan tubuh Anda akan semakin cepat.
Anda mungkin telah hidup selama 10 tahun lagi, tetapi perkelahian dapat mengurangi umur Anda menjadi 9 atau bahkan 8 tahun lagi. Itu tergantung intensitas pertarunganmu, semakin intens pertarungan, semakin lama berlangsung, dan semakin cepat tubuhmu kehilangan fungsinya. Dan obat ini hanya bisa digunakan sekali. Itu tidak akan berpengaruh pada penggunaan berikutnya, yang berarti jika hal yang sama terjadi lagi pada Anda, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi jangan berkelahi jika tidak perlu. Setiap kali kamu bertarung, itu akan mengorbankan hidupmu yang hanya tersisa beberapa tahun lagi. Pikirkan baik-baik. David memandang Mason dengan hati-hati setelah dia selesai. Dia tidak bercanda. Mason memiliki harapan hidup paling lama sekitar 10 tahun, dan tidak ada yang tahu berapa lama dia bisa hidup setelah dia bertarung. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Pengobatan tradisional kuno Summerland adalah obat, bukan sihir. Itu hanya bisa membantu orang hidup lebih lama, bukan hidup selamanya. Bahkan di Summerland kuno, itu disebut teknik yang menentang dewa. Banyak bangsawan dan pejabat pemerintah berebut untuk itu. Mereka semua mencari seseorang yang bisa mengubah nasib untuk bekerja untuk mereka. Bab 507. Kakek hebat. Julia mencoba mengatakan sesuatu, tetapi Mason menghentikannya. David, aku tahu maksudmu, tapi aku adalah orang yang pernah mati sekali, dan sudah merupakan keajaiban aku selamat kali ini. Aku beruntung aku bisa hidup 1 hari lagi. Aku tidak peduli berapa lama lagi aku bisa hidup. Saya hanya berharap Anda bisa tumbuh lebih cepat dan menyatukan Summerland ketika saya pergi, kata Mason. Tuan Tua Stephanie, jangan khawatir. Saya akan mencoba yang terbaik. Bagus. Aku akan menyingkirkan beberapa pasukan yang mengintai di sekitar Summerland sebelum aku pergi untuk meringankan bebanmu sebanyak mungkin. David terdiam cukup lama. Dia tidak tahu harus berkata apa kepada orang tua yang menempatkan Summerland di atas hidupnya sendiri. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk meningkatkan lebih cepat. Dia hanya perlu membuat dirinya lebih kuat sebelum Mason menyelesaikan rencananya, jadi dia tidak perlu mempertaruhkan nyawanya. Tuan Tua Stephanie, aku akan pulang dan kembali besok, kata David. Terima kasih kalau begitu. Julia mengantar David pergi. Iya, kakek buyut. Julia mengantar David ke gerbang. David. Terima kasih. Kakek buyutku pasti sudah mati jika bukan karenamu, kata Julia tulus. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Merupakan kehormatan bagiku untuk membantu Tuan Tua Stephanie. Dia telah melakukan begitu banyak untuk Summerland. Aku harus berterima kasih padanya. Tanpa dia, kita bahkan tidak akan bisa hidup dengan damai. Pokoknya, terima kasih semuanya sama. Terimalah rasa terima kasihku. Aku akan membalasmu jika aku punya kesempatan. Julia membungkuk kepada David segera setelah dia selesai berbicara. David segera membantu Julia berdiri dan berkata dengan senyum sedih, tidak perlu. Jangan menganggap dirimu asing, oke? Bukankah kita teman? Bagaimana kita bisa berteman jika kamu terus seperti ini? Oke, David, aku akan mengurus kakek buyut dulu. Luangkan waktumu dan datang lebih awal besok. Oke. David masuk ke mobil dan pergi. Setelah ini, Julia berbalik dan pergi ke kediaman untuk merawat Mason. Begitu masuk, Julia melihat Mason berjalan keluar. Kakek buyut, kenapa kamu keluar? Kakek buyut, Julia bergegas membantu Mason. Kenapa kamu keluar? Tubuhku berkarat setelah berbaring di tempat tidur selama beberapa hari, jadi aku keluar untuk berjalan-jalan. Kakek buyut, apa yang Anda inginkan untuk makan malam? Saya akan meminta mereka menyiapkan dan mengirimkannya. Apakah David sudah pergi? Tanya Mason. Dia sudah pergi. Aku menyuruhnya datang lebih awal besok pagi, jawab Julia. Julia, kamu harus mengamankan cengkeramanmu pada David. Dia bukan orang biasa, dia bahkan tahu teknik yang menentang dewa dan mengubah nasib. Dia mungkin sampai di tempatnya sekarang karena beberapa warisan kuno Summerland. Pahlawan dibuat di masa-masa sulit, dan David mungkin menjadi pahlawan di zaman kita, kata Mason dengan sungguh-sungguh. Kakek, kenapa kamu mengungkit itu lagi? David sudah bilang dia punya pacar. Julia berkata sambil tersipu. Jadi bagaimana jika dia punya pacar? Dari semua keluarga berpengaruh di ibu kota, setiap patriark merahasiakan beberapa gundik. Satu istri tidak cukup untuk memperluas keluarga berpengaruh. Kakek buyut, aku akan berhenti berbicara denganmu jika kamu mengatakan itu lagi. Baiklah, aku akan berhenti bicara. Tapi ingat, kamu tidak akan menemukan pria lain sebaik David jika kamu melewatkan kesempatan ini. David adalah pria terbaik yang pernah kulihat setelah hidup lebih dari 100 tahun. Sudah lewat jam 4 sore ketika David meninggalkan tempat Mason. Alih-alih kembali ke rumah Celia, dia bersiap untuk bermalam di rumah terdekat. Propertinya tersebar di seluruh ibu kota. Kuncinya ada di mobilnya, dan setiap kunci memiliki alamat properti yang tertulis di atasnya. Setelah makan malam santai di jalan, David pergi ke sebuah rumah berperabotan lengkap. David berbaring di tempat tidur setelah dia mandi. Itu adalah hari yang panjang baginya. Meskipun menyiapkan ramuan tampak sederhana, David perlu meneliti seluruh proses dengan kekuatan pikirannya yang kuat. Bab 508.
Menggunakan kekuatan pikiran dengan intensitas tinggi seperti itu sangat merugikannya, bahkan jika kekuatan pikirannya kuat. Melihat panel sistem di depannya, dia melihat bahwa poin mewahnya telah melebihi 9.000 poin. Itu di 9.147 poin. Itu adalah level yang belum pernah dia capai sebelumnya. David juga bersemangat. Pada tingkat ini, hanya perlu 2 atau 3 hari baginya untuk melebihi 10.000 poin. Begitu poin mewahnya melebihi 10.000 poin, dia akan membuat terobosan dengan tubuhnya terlebih dahulu. Begitu dia membuat terobosan dengan tubuhnya, dia akan mencapai peringkat dewa dan menjadi wali. Sementara Islik Capital setelah terhambat karena ekspansi tanpa tujuan mereka selama sekitar seminggu terakhir, itu tidak masalah selama mereka membaik. Begitu dia menyelesaikan masalah ini dengan Tuan Tua Stefani, dia perlahan akan menyelesaikannya satu per satu. Sementara David memikirkan poin mewahnya yang melebihi 10.000 dalam 2 atau 3 hari, telepon berdering. David mengambilnya dan melihat dan ide. Itu adalah Hugo, kepala cabang ibu kota Liga Timur Ibu Kota. Halo, David menekan tombol jawab dan berkata. Tuan Liddell, halo, ini Hugo. Hugo menyapa dengan hormat di telepon. Aku tahu, ada yang bisa saya bantu? Tanya David. Tuan Liddell, ada yang ingin saya laporkan kepada Anda. Kata Hugo. Pengembangan Islik Capital macet. Iya. Biarkan dulu, saya tidak ada hari ini. Saya akan menanganinya setelah saya selesai dalam beberapa hari. Tuan Liddell, ini serius. Oh, apa maksudmu? Kami menyikat bagian orang lain sambil berkembang. Bukankah itu normal? Pasarnya hanya begitu besar. Kami akan bentrok dengan kekuatan lain jika kami ingin berkembang. Bukankah saya mengatakan pada Anda pada pertemuan itu bahwa Anda harus percaya diri dan melanjutkannya? Tapi kali ini berbeda. Setelah banyak penelitian, kami menemukan bahwa mereka adalah salah satu dari 4 keluarga terkemuka ibu kota. Mereka tangguh. Dengan kekuatan Islik Capital saat ini, kami bukan tandingan mereka. Ingin bertanya apakah kami dapat menyerahkan sebagian pangsa pasar untuk mengurangi ketegangan? Apakah kamu sudah berbicara dengan mereka? Iya. Berapa banyak yang harus kita korbankan? Setidaknya 1 lengan harus dipatahkan untuk memuaskan mereka. Siapa yang ada di sini? Kami hanya bersaing secara teratur, sementara mereka adalah salah satu dari 4 keluarga terkemuka ibu kota yang akan mencoba menahan kami dengan beberapa trik kotor. Jangan pedulikan mereka, bersainglah dengan mereka seperti biasa selama seminggu, dan aku akan menghadapi mereka sendiri sesudahnya. Tuan Liddell, kami. David menyela Hugo sebelum dia bisa menyelesaikan, lakukan apa yang saya katakan. Iya, Tuan Liddell. David menutup telepon dari Hugo dan tidak menganggap serius masalah itu. Dia tidak tahu banyak tentang menyinggung salah satu dari 4 keluarga terkemuka ibu kota, tetapi haruskah dia takut pada mereka? Begitu dia membuat terobosan ke Gatreng dalam 2 atau 3 hari dan menjadi wali, tidak ada keluarga terkemuka yang bisa mengintimidasi dia karena dia akan menjadi yang terbaik. Selain itu, dia memiliki legenda Summerland, Mason sebagai pendukungnya. Selama dia benar, dia tidak takut pada siapapun di Summerland. Bab 509. Ibu kota, Lovewoods. Grant, Fred, dan kedua penatua ditugaskan ke ruang tamu. Sementara itu, Lorraine pergi ke kamar kakeknya. Seorang pria tua keriput berambut abu-abu sedang berbaring di tempat tidur. Dia adalah Jim Lovewood, kakek Lorraine dan ayah Elliot. Lorraine duduk di samping tempat tidur, dengan Elliot dan Eve berdiri di dekatnya. Kakek, jangan khawatir. Aku akan menemukan cara untuk menyembuhkanmu. Lorraine berkata dengan mata merah. Lorraine adalah cucu perempuan tertua dari Lovewoods. Dia masih ingat bahwa kakeknya Jim sangat menyayanginya ketika dia masih muda. Dia tidak pernah membencinya karena dia adalah cucunya. Kakeknya masih bersemangat ketika dia kembali 10 tahun yang lalu. Siapa yang mengira dia terbaring di tempat tidur selama 3 tahun hanya 1 dekade kemudian? Lori, aku senang melihatmu untuk terakhir kalinya sebelum aku mati, tapi ada yang ingin aku tanyakan padamu, kata Jim. Lanjutkan, kakek. Saya sudah sangat tua sehingga tidak masalah apakah saya hidup atau mati. Tetapi Anda harus menyelamatkan saudara Anda. Dia tidak bersalah dan memiliki seluruh hidupnya di depannya, kata Jim. Jangan khawatir, kakek, aku akan menyelamatkan kakakku, dan aku akan membuat mereka membayar. Kata Lorraine putus asa. Sebagai murid dari tetua ketiga sekte tersembunyi Crumbs Summerland, dia akan memberikan hukuman 2 kali lipat untuk siapapun yang berani menyentuh keluarganya. Tidak, lupakan balas dendam. Mereka begitu kuat sehingga aku hanya berharap kau dan kakakmu bisa selamat. Kakek, istirahat dulu, aku pergi dulu, dan sampai jumpa besok. Lorraine meninggalkan ruangan setelah dia selesai. Dia perlu tahu apa yang sedang terjadi. Ayah, istirahat dulu. Ayah, kami akan pergi juga. Elliot dan istrinya mengikuti Lorraine keluar dari kamar setelah selesai. Ayah, apa yang terjadi? Kenapa kakek terluka? Kenapa kakakku di penjara? Lorraine akhirnya bertanya setelah mereka sampai di ruangan lain. Lori, inilah yang terjadi. Elliot menjelaskan apa yang terjadi 3 tahun lalu kepada Lorraine.
Ternyata adik Lorraine, Jeremy Lovewood, terlibat pertengkaran di klub malam dengan Tanya Gooding dari keluarga Gooding, salah satu dari 4 keluarga terkemuka di ibu kota 3 tahun lalu. Alasannya adalah Tanya menolak untuk menerima bahwa Lorraine membuat gelombang di ibu kota, yang menyebabkan 2 bujangan top di ibu kota jatuh cinta padanya saat itu. Tanya naksir Stan Warner untuk waktu yang lama, tapi Stan naksir Lorraine. Hal ini membuat Tanya menyimpan dendam terhadap Lorraine. Tanya telah memfitnah Lorraine sejak dia meninggalkan ibu kota dan kembali ke Krum 10 tahun yang lalu. Meski begitu, hal ini tidak mengganggu Lovewoods. Bagaimanapun, kedua keluarga itu terlalu berbeda dalam kekuatan, dan mereka tidak ingin ada masalah. 3 tahun lalu, Tanya bertemu Jeremy di klub malam dan menghina Lorraine di depan dia dan teman-temannya. Jeremy, yang masih muda dan keras kepala, tidak tahan jika ada orang lain yang menghina adiknya. Dia telah menahannya untuk waktu yang lama, jadi dia meledak. Bab 510. Hal itulah yang menjadi penyebab konflik, yang akhirnya berubah menjadi bentrokan antara dua keluarga. Keluarga Lovewood hanyalah keluarga bangsawan kelas 1 dari level terendah. Mereka terpisah bermil-mil dari keluarga terkemuka seperti keluarga Gooding. Jim datang untuk mengambil Jeremy kembali dengan imbalan beberapa barang tetapi dipukuli habis-habisan oleh keluarga Gooding. Dia telah berbaring di tempat tidur selama 3 tahun sekarang, dan Jeremy telah dipenjara sampai sekarang. Sejak kejadian itu, keluarga Gooding mulai mengincar Lovewoods dari segala aspek. Jika keluarga Warner dan keluarga Zimmerman tidak menengahi, Lovewoods pasti sudah diusir dari ibu kota. Setelah Lorraine mendengar keseluruhan cerita, amarah di dadanya harus hilang, dan dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum menenangkan dirinya. Lori, keluarkan adikmu dari sana. Keluarga Gooding sedang dalam masa puncaknya di Summerland sekarang. Jangan main-main dengan mereka, kata ibu Lorraine yang khawatir, Eve. Yang dia inginkan hanyalah agar anak-anaknya selamat. Bu, jangan khawatir. Aku akan menyelamatkan saudara laki-lakiku, dan aku ingin keluarga Gooding membawanya kepadaku sendiri, kata Lorraine. Lori. Bu, jangan khawatir. Sekte telah mengirim Grant, Fred, dan 2 tetua untuk kembali bersamaku dalam sebuah misi. Saat sekte akan go public, kita perlu menemukan beberapa keluarga untuk diajak bekerja sama. Keluarga Lovewood akan jadilah mitra pertama kami. Sekte kami juga yang terbaik di antara semua sekte tersembunyi. Keluarga Gooding tidak berani menyinggung kami tidak peduli seberapa keras mereka, kata Lorraine percaya diri. Betulkah? Elliot bertanya dengan penuh semangat. Tentu saja, ayah, jangan khawatir. Aku akan memastikan keluarga Lovewood tetap di atas, kata Lorraine tegas. Lori, apa nama sektemu? Seberapa kuat Grant, Fred, dan kedua tetuamu? Elliot bertanya. Ayah, sekte saya bernama The Crumbs. Anda setidaknya harus menjadi Dragon Ranker puncak untuk melayani sebagai penatua di The Crumbs. Grant dan Fred mungkin tidak sekuat para tetua, tetapi mereka memiliki status tertinggi di antara anggota sekte. Grant adalah murid dari kepala Krum, sedangkan Freddy adalah cucu dari tetua senior. Keduanya adalah satu-satunya penjaga tingkat dewa dari sekte kita. Dewa, penjaga peringkat dewa. Elliot merasa kepalanya berputar. Dia tidak menyangka kedua pemuda yang sopan itu memiliki latar belakang yang begitu kuat. Lagi pula, hanya ada 3 penjaga God Rank di Summerland. Tentu saja, Summerland sampai ke tempat mereka hari ini karena Mason sendirian. Secara teknis, Mason sendiri bisa melawan lebih dari 10 orang. Namun, ada kabar bahwa Mason sedang sekarat. Summerland juga tidak terlalu damai akhir-akhir ini. Jika sebuah kekuatan memiliki 2 penjaga God Rank, itu bisa menjaga perdamaian dan mengintimidasi yang lain. Keluarga Lovewood bisa membuat kemajuan pesat dalam karir mereka jika mereka bisa berhubungan dengan Crumbs. Keluarga Gooding berada di puncak 10 tahun yang lalu. Kekuasaan karena mereka memiliki anggota keluarga yang merupakan anggota parlemen Summerland. Frank Gooding, yang juga kakek dari Tanya dan Jenson Gooding, telah bergabung dengan organisasi lebih dari. Hal ini menyebabkan perkembangan pesat keluarga Gooding dalam beberapa tahun terakhir. Jika Lovewoods dikaitkan dengan Crumbs, keluarga Gooding akan takut mengacaukan mereka, dan mengembalikan Jeremy sendiri bukanlah hal yang mustahil. Jadi, Anda tidak perlu khawatir. Krum kuat. Keluarga Gooding tidak ada bandingannya. Besok saya akan membawa Grant, Fred, dan 2 tetua untuk bertemu keluarga Gooding untuk melihat apakah mereka dapat memilih untuk membubarkan diri saya dan Krum. Kabar kembalinya Lorraine ke ibu kota menyebar dengan cepat. Semua orang di masyarakat kelas atas ibu kota tahu tentang itu. Mereka menunggu reaksi Stan dan Clinton. Banyak orang sedang menunggu untuk melihat tindakan seperti apa yang akan dilakukan keduanya. Bab 511. Keluarga Warner di ibu kota. Salah satu dari 4 keluarga terkemuka. Secara alami, Stan menerima berita tentang kembalinya Lorraine. Sudah 10 tahun sejak dia melihat wanita ini yang membuatnya jatuh cinta padanya ketika dia pertama kali melihatnya. Dia bertanya-tanya apakah dia telah mengalami perubahan. Dia masih ingat saat pertama kali melihat Lorraine 10 tahun lalu. Kehadirannya saat itu membuatnya takjub.
Dia berusia 20 tahun, dan dia seperti peri yang berada di atas masyarakat umum. Dia sangat kontras dengan wanita dari keluarga bangsawan di sekitarnya. Segera, dia ingin wanita ini menjadi miliknya. Selain itu, Lovewoods tidak akan berani menolak permintaan Stan, tetapi Clinton tiba-tiba turun tangan di tengah jalan. Oleh karena itu, mereka memutuskan perjanjian 10 tahun ini. Akan lebih baik untuk mengatakan bahwa Lorraine adalah sekering. Dia bukanlah alasan langsung mengapa Stan dan Clinton saling bertentangan. Hanya satu orang yang ditakdirkan untuk berada di puncak sebuah era. Dia dan Clinton sama-sama ingin memperjuangkan posisi ini, dan keduanya jatuh cinta pada Lorraine pada pandangan pertama, jadi, tentu saja, itu berkembang menjadi situasi saya hari ini. Bahkan tanpa Lorraine, dia dan Clinton ditakdirkan untuk bertarung. Sekarang setelah Lorraine kembali, dia akan mulai bersiap-siap. Stan membutuhkan waktu untuk bertemu dengan wanita yang berada di atas masyarakat biasa ini. Dia bertanya-tanya apakah dia masih bisa membuatnya merasakan percikan yang sama seperti 10 tahun yang lalu. Clinton, yang berada jauh di Springfield, juga menerima kabar bahwa Lorraine akan kembali ke ibu kota. Keluarga Zimmerman pernah menjadi keluarga bangsawan elit di ibu kota. Meskipun keluarga tersebut kemudian pindah ke Springfield, pengaruh mereka di ibu kota masih kuat. Ia juga informan di ibu kota. Karena penunjukan 10 tahun semakin dekat, dia juga mengawasi ibu kota. Sekarang setelah Lorraine kembali, penunjukan 10 tahun itu mungkin akan dimajukan. Begitu dia memenangkan penunjukan 10 tahun, Clinton akan menjadi orang nomor 1 di antara generasi muda di Summerland. Sekarang kekacauan semakin dekat, reputasi sebagai nomor 1 di antara generasi muda di Summerland sangat penting, karena akan memungkinkan dia untuk merekrut lebih banyak talenta untuk melayaninya. Lebih jauh lagi, dia bahkan bisa memiliki wanita tak tertandingi, Lorraine. Ini adalah kesempatan besar untuk mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Dia harus mengalahkan Stan dan memenangkan gelar nomor 1 di antara generasi muda di Summerland, serta Lorraine. Pada saat yang sama, keluarga berpengaruh di Summerland juga menerima berita tersebut. Lorraine adalah keberadaan yang tidak diketahui 10 tahun yang lalu. Namun, maju cepat 10 tahun dan namanya bergema di seluruh kalangan kelas atas di Summerland. Seorang wanita biasa tidak bisa membuat dua mantan teman baik, yaitu Stan dari keluarga Warner dan Clinton dari keluarga Zimmerman, saling bermusuhan. Mereka diakui oleh Summerland sebagai dua talenta muda terbaik di kalangan generasi muda. Selain itu, mereka didukung oleh keluarga Warner dan keluarga Zimmerman, dua keluarga bangsawan elit Summerland. Setiap orang yang pernah bertemu Lorraine akan menggambarkannya dengan dua kata. Benar-benar tak tertandingi. Bahkan salah satu tokoh besar dari ibu kota mengatakan demikian. Ini membuat penasaran banyak orang yang belum pernah melihat Lorraine sebelumnya. Kali ini, penunjukan 10 tahun menyebabkan kegemparan di kelas atas Summerland. Hampir semua tatapan terfokus pada hal ini, karena masalah ini bukan hanya dua orang muda yang berlomba-lomba untuk meraih kemenangan. Mereka mewakili tabrakan antara dua keluarga bangsawan elit Summerland. Pemenangnya, tentu saja, akan mendapatkan tepuk tangan, bunga, dan wanita. Sedangkan yang kalah hanya bisa menjadi batu loncatan bagi orang lain. Seluruh Summerland berada dalam kekacauan saat Lorraine kembali ke ibu kota. Sementara itu, David tidur nyenyak seperti biasanya. Hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan dia. Setiap orang memiliki tingkat yang berbeda. David akan merasa seperti menindas mereka bahkan jika mereka meminta orang tua atau bahkan kakek nenek mereka untuk menghadapinya. Jika mereka bersikeras bahwa David terlibat dalam hal ini, itu karena dia telah berjanji kepada Clinton untuk membantunya selama penunjukan 10 tahun dan tidak ada yang lain. Ini hanya masalah sepele baginya, dan dia tidak memiliki kesan yang baik tentang fraksi T. Dia sudah membunuh dua petarung hebat dari fraksi T. Karena Stan juga salah satu dari orang-orang itu, David akan membunuhnya jika perlu juga. Fokusnya sekarang adalah untuk menyembuhkan Mason dan menstabilkan Summerland yang runtuh terlebih dahulu. Bab 512. Setelah itu, dia bisa dengan aman meningkatkan kekuatannya. Hari berikutnya, David tiba di kediaman Mason pagi-pagi sekali dan mulai menyeduh herbal. Setelah sukses kemarin, dia lebih terampil hari ini. Lebih dari 1 jam kemudian, setengah mangkuk obat kental diseduh. Setelah Julia selesai memberi Mason obat, David mengamati perubahan Mason dengan cermat. Mason akan mengalami perubahan yang sesuai di dalam tubuhnya setiap hari setelah dia minum obat. Ini terjadi 7 kali selama 7 hari berturut-turut. Begitu dia mengidentifikasi efek mana yang tidak memenuhi harapan, dia harus mencari tahu alasannya, jika tidak, efeknya akan sangat berkurang setelah berkali-kali. Dia tidak bisa ceroboh dalam prosesnya sama sekali. Mason memejamkan mata dan merasakan sel-sel yang tak terhitung jumlahnya membuat berbagai organ tubuhnya bergerak dengan penuh semangat.
Dia tahu tubuhnya perlahan pulih. 1 jam kemudian, Mason membuka matanya. Kakek hebat, Julia memanggil. Saya merasa jauh lebih baik dari kemarin, kata Mason sambil tersenyum. Luar biasa, dalam 5 hari, kamu akan sembuh total, kata Julia senang. Ini semua berkat David, tanpa dia, tulang-tulang lamaku akan terkubur di tanah sekarang. Terima kasih banyak, David, Julia berkata, menoleh untuk melihat David. Selain ketulusan, ada juga ekspresi yang tidak bisa dijelaskan di matanya yang besar. Sama-sama, Tuan Tua Stefani seharusnya bisa bergerak hari ini, dan setelah 5 perawatan lagi, dia pada dasarnya akan sembuh, kata David. Mason bangun dari tempat tidur dan berjalan-jalan, merasa jauh lebih baik dari kemarin. Apalagi tubuhnya juga terasa jauh lebih ringan. Sehari yang lalu, dia hanya bisa berbaring di tempat tidur sehingga dia bahkan tidak bisa bangun. Tokoh-tokoh berpengaruh di bidang medis Summerland semuanya tidak berdaya dan menyatakan bahwa Mason akan mati. Namun, dia bisa berjalan dengan mudah sekarang. Obat David benar-benar menakjubkan. David, aku tidak akan mengungkapkan betapa aku berterima kasih padamu lagi. Kamu menyelamatkan hidupku yang lama, jadi jika kamu menghadapi kesulitan di masa depan, katakan saja padaku jika kamu membutuhkan bantuanku. Aku tidak berani mengatakan bahwa aku bisa membantu Anda dengan segala sesuatu di dunia, tetapi di Summerland, saya memiliki keputusan akhir. Saya berani mengatakan hal yang sama bahkan jika yang disebut sekte dan keluarga tersembunyi itu muncul kembali. Ketika Mason mengatakan ini, dia seperti raja yang mendominasi yang berdiri di puncak dunia. David, yang berdiri di samping, tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan sedih. Mason memang sosok yang sama yang bertarung melawan 9 penjaga Gatreng sendirian, dia sangat mendominasi saat berbicara. David juga ingin mengatakan, saya memiliki keputusan akhir di bumi, di masa depan. Ini pasti akan lebih mendominasi daripada yang dikatakan Mason barusan. Terima kasih, Tuan Tua Stefani. Saya masih harus mengurus sesuatu, jadi saya pergi dulu. Istirahatlah, saya akan kembali besok. David berjalan keluar dari kediaman sambil ditemani oleh Julia. Sebelum dia bisa menyalakan mobil setelah masuk, telepon di sakunya berdering. David mengangkat telepon, melihat nomor yang tidak dikenal, dan menekan tombol jawab. Halo. Apakah Anda David Liddell? Sebuah suara yang kuat di telepon bertanya. Ya, jawab David. Kamu adalah pendiri Islik Capitals. Ya. Saya Jenson Gooding. Saya memiliki Hugo sekarang, dan jika Anda ingin menyelamatkannya, Anda sebaiknya datang ke rumah saya untuk mengklarifikasi beberapa hal. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak peka. Sebelum David bisa menjawab, pihak lain menutup telepon. David menyipitkan matanya saat aura pembunuh mulai memancar dari tubuhnya. Ini seharusnya keluarga berpengaruh di ibu kota yang menurut Hugo dia tersinggung malam sebelumnya. Karena Hugo mengatakan bahwa ibu kota Liga Timur bersaing dengan mereka secara normal, David masih memutuskan untuk mempercayainya. Sialan kamu, keluarga Gooding. Beraninya kau mencoba menggertakku. Jika mereka menghalangi pengembangan ibu kota Liga Timur, itu berarti mereka menghalangi dia untuk membuat poin yang lebih mewah. Jika mereka menghalanginya untuk membuat poin yang lebih mewah, itu berarti mereka menghalanginya untuk meningkatkan kekuatannya. Bagi David, yang masih terjebak pada tahap terobosan, ini adalah permusuhan yang benar-benar tidak dapat didamaikan. Jadi, David menyalakan mobil untuk pergi ke kediaman Gooding. Pada saat yang sama, Lorraine juga membawa seniornya, Grant dan Fred, dan 2 tetua dari Krums ke kediaman Gooding untuk membalaskan dendam kakek dan saudara laki-lakinya. Bab 513. Keluarga Gooding juga merupakan salah satu dari 4 keluarga terkemuka di ibu kota. Mereka adalah salah satu keluarga paling elit bahkan di seluruh bangsa Summerland. Tentu saja, ini tidak termasuk keluarga tersembunyi itu. Keluarga-keluarga tersembunyi itu bersembunyi dari dunia 100 tahun yang lalu untuk menghindari malapetaka, jadi tidak ada yang tahu kekuatan seperti apa yang mereka miliki sebelum mereka keluar dari persembunyian. Ben Gooding, kepala keluarga Gooding, adalah seorang Dragon Ranker puncak. Pewaris pertama keluarga Gooding, Jenson, juga merupakan orang yang luar biasa di kalangan generasi muda. Dia bahkan sebanding dengan orang-orang seperti Stan dan Clinton. Secara alami, pewaris pertama keluarga bangsawan elit akan cukup baik. Hanya saja Stan dan Clinton begitu dikenal luas dan terkenal karena 10 tahun pengangkatan sehingga mereka secara alami dianggap sebagai duo paling kuat di antara generasi muda. Pria akan selalu melakukan sesuatu untuk wilayah atau untuk wanita. Janji 10 tahun antara Lorraine, Stan, dan Clinton juga merupakan cerita yang menangkap imajinasi dan tersebar luas. Namun, ini juga membuat banyak orang tidak puas, dengan Jenson menjadi salah satunya. Dia telah mengatakan lebih dari sekali menyatakan bahwa dia menyesal tidak menjadi bagian dari perjuangan Stan dan Clinton untuk Lorraine.
Jika ya, maka dia juga akan terkenal dan semua orang akan menempatkannya di samping Stan dan Clinton, tidak dipandang di belakang mereka seperti dia sekarang. Dapat dilihat bahwa dia secara pribadi berpikir dia tidak lebih buruk dari Stan dan Clinton. Namun, masyarakat seperti ini, itu satu hal jika Anda kuat, tetapi jika Anda tidak terkenal, siapa yang akan tahu nama Anda? Kecuali Anda melakukan sesuatu yang menghancurkan bumi untuk membuat semua orang sadar tentang Anda, bahkan jika Anda kuat, akan sulit untuk membuat orang mengakui Anda. Setiap kali seseorang berbicara tentang generasi muda di Summerland, publik akan langsung berpikir bahwa Stan dan Clinton adalah tolok ukur generasi muda. Ini adalah efek selebriti. Jensen ingin menghancurkan struktur ini, itulah sebabnya dia membidik perjanjian 10 tahun. Bukan hanya dia, semua talenta muda di Summerland yang menganggap mereka tidak kalah dengan Stan dan Clinton juga mengincar penunjukan itu. Mereka menunggu untuk mengejutkan semua orang selama acara ini. Karena itu, penunjukan 10 tahun ini bukan lagi urusan Lorraine, Stan, dan Clinton. Tampaknya telah berkembang menjadi panggung untuk semua bakat generasi muda di Summerland untuk bersaing. Daya tarik menjadi nomor satu di kalangan generasi muda di Summerland memang tidak sedikit. Begitu mereka memiliki gelar ini, tidak hanya banyak orang yang akan tunduk pada mereka, tetapi pola pikir mereka juga akan berubah, yang akan memiliki manfaat yang tak ternilai dalam upaya mereka mengejar terobosan di masa depan. Keluarga Gooding itu besar. Selain duo ayah dan anak, Ben, kepala keluarga, dan Jensen, pewaris pertama, yang kedua bertanggung jawab atas keluarga Ray Gooding dan pewaris kedua Jason Gooding juga terkenal di ibu kota. Ray adalah seseorang yang bisa bersaing dengan Ben untuk posisi kepala keluarga saat itu. Meski akhirnya gagal, hal ini secara tidak langsung menunjukkan betapa kuatnya dia. Namun, alasan mengapa keluarga Gooding bisa duduk kokoh di atas tahta sebagai salah satu dari 4 keluarga terkemuka di ibu kota terutama karena tuan tua keluarga Gooding, Frank Gooding. Bab 514. Sekarang, dia adalah salah satu dari 11 anggota parlemen Summerland. Selama dia tidak jatuh, keluarga Gooding akan selamanya memiliki pijakan yang kokoh di puncak masyarakat Summerland. Selanjutnya, jika Frank menerobos ke peringkat dewa dan menjadi wali, maka keluarga Gooding akan ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Pada saat ini, semua anggota inti dari keluarga Gooding berada di rumah utama karena mereka mendapat kabar bahwa Lorraine dari Lovewoods akan berkunjung hari ini. Mereka menyebutnya sebagai kunjungan, tapi sebenarnya, keluarga Lovewood datang untuk meminta penjelasan. Mereka bisa mengabaikan Lovewood, tetapi mereka harus memperhatikan Lorraine. Dia telah dibawa pergi dan dilatih oleh sekte tersembunyi sejak kecil, dan sekarang dia telah dibawa kembali oleh anggota sektenya. Karena itu, mereka harus mementingkan dia. Lebih buruk lagi, tidak ada yang tahu sekte apa Lorraine sampai sekarang. Sayangnya, yang tidak diketahui seringkali yang paling menakutkan. Kali ini, Lorraine bahkan membawa orang-orang dari sektenya, jadi mereka pasti datang untuk meminta penjelasan tentang Lovewoods. Bagaimanapun, keluarga Gooding telah menekan Lovewood sedikit terlalu keras selama 2 tahun terakhir. Tidak hanya kakek Lorraine yang terluka parah, tetapi bahkan adiknya dipenjara hingga hari ini. Apakah ada di antara kalian yang tahu sekte macam apa Lorraine? Ben bertanya dengan suara berat, duduk di kursi utama keluarga. Duduk di bawahnya adalah tokoh inti dari keluarga Gooding. Ayah, belum ada berita tentang itu yang keluar. Lorraine pernah kembali sendirian 10 tahun yang lalu. Dia tidak mengungkapkan informasi apapun tentang sektenya saat itu. Kali ini, dia kembali dengan orang-orang dari sektenya. Saya menduga ini untuk membuat persiapan agar sekte keluar dari persembunyian, Jensen menganalisis. Tidak buruk, gadis dari Lovewoods itu pasti membuat persiapan agar sektenya keluar dari persembunyian dengan membawa orang-orang. Sekarang, mayoritas sekte dan keluarga tersembunyi mencari pasangan untuk membantu mereka muncul kembali dengan aman. Namun, sejak dia berani membawa orang-orang dari sektenya ke sini, kita dapat yakin bahwa dia bermaksud untuk menghukum kita. Jensen, tanya dan kamu telah menangani masalah Lovewood selama ini. Ketika gadis Lovewood itu datang, tanyakan apa yang dia inginkan. Yang terbaik adalah jika Anda bisa mengurus ini dengan damai, kata Ben. Aku mengerti, ayah, jawab Jensen. Namun, tanya, yang berada di satu sisi, memiliki beberapa pendapat tentang ini. Ayah, Lovewood hanyalah sebuah keluarga kecil. Seberapa kuat sekte yang akan mereka ajak bekerja sama? Mengapa kita begitu takut padanya? Aku tidak setuju dengan penyelesaian damai. Lebih baik mengunci Lorraine jalan itu. Dia bisa bersama adik laki-lakinya, kata tanya kasar. Dia iri, hina, dan iri pada Lorraine. Kualifikasi apa yang dimiliki Lorraine yang menyebabkan Stan dan Clinton bersaing dengannya sehingga tanya benar-benar disingkirkan? Sekarang seluruh lingkaran kelas atas Summerland tahu siapa Lorraine, tapi berapa banyak dari mereka yang tahu siapa tanya? Dia tidak berpikir dia lebih buruk dari Lorraine. Apa gunanya dia begitu cantik? Lorraine tidak lebih dari hiasan.
Kali ini, Lorraine kembali tepat pada waktunya. Tanya akan menemukan kesempatan untuk menjelekkannya. Pada saat itu, dia ingin melihat siapa yang masih menyukainya di masa depan. Seorang wanita pencemburu benar-benar hal yang menakutkan. Omong kosong apa? Bagaimana kamu tahu bahwa sekte Lorraine tidak baik? Apakah kamu mengerti mereka? Seperti kata pepatah, kamu hanya bisa memenangkan semua pertempuran dengan mengetahui dirimu sendiri dan musuhmu. Kamu bahkan tidak tahu apa-apa, jadi bagaimana kamu bisa mengklaim bahwa sektenya tidak baik? Jika itu adalah sekte yang keluarga kami tidak mampu untuk menyinggung, bagaimana Anda akan keluar dari situasi itu? Kecemburuan Anda adalah hal yang menyebabkan seluruh masalah ini dengan Lovewoods untuk meledak. Ketika saatnya tiba dan kami harus meminta maaf, Anda harus melakukannya. Tidak, aku lebih baik mati daripada meminta maaf pada Lorraine Jalang itu, kata Tanya keras kepala. Anda, Ben, berhenti memaksa Tanya. Kami akan memutuskan kapan Lorraine sampai di sini. Kami hanya akan bertindak sesuai situasi. Mari kita lihat bagaimana dia bisa begitu percaya diri membawa orang ke sini untuk menuntut penjelasan. Jika ini tidak ditangani dengan sempurna, itu akan mempengaruhi reputasi keluarga kami. Seperti yang Anda tahu, kami tidak bisa membiarkan siapapun menginjak-injak kehormatan keluarga Gooding, kata Rai, penanggung jawab kedua keluarga Gooding. Huff. Setelah mendengus, Jensen berhenti bicara. Terima kasih, Paman Rai, kata Tania senang. Bab 515. Sementara keluarga Gooding sibuk mendiskusikan kedatangan Lorraine, seorang pelayan berjalan ke ruang tamu. Tuan Ben, Tuan Rai, keluarga Lovewood ada di sini. Bawa mereka ke sini, kata Jensen. Iya Pak. Setelah beberapa saat, Lorraine dan geng berjalan ke ruang tamu keluarga Gooding. Begitu Lorraine masuk, mata setiap pria di ruangan itu berbinar. Ini diharapkan dari seorang wanita yang mampu menyebabkan kegemparan di ibu kota 10 tahun yang lalu. Selain penampilannya, temperamennya yang luar biasa dan halus telah mengalahkan banyak wanita. Ini di samping penampilannya yang sangat cantik. Benar saja, dia memang pantas mendapatkan reputasinya. Dia layak digambarkan sebagai benar-benar tiada taranya. Jensen dan Jason langsung terpikat saat melihat Lorraine untuk pertama kalinya. Mereka telah bertemu Lorraine 10 tahun yang lalu, tetapi Lorraine jelas lebih menarik sekarang dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu. Pada saat itu, Lorraine juga terlihat sangat halus, tetapi dia terlihat lebih muda dibandingkan sekarang. Lorraine sekarang sempurna dan sempurna dalam semua aspek. Tanya adalah satu-satunya orang di ruangan itu yang menatap Lorraine dengan mata terbakar karena cemburu. Semua wanita akan merasa malu ketika mereka melihat Lorraine. Tanya tidak sabar untuk bergegas dan menghancurkan wajah menakjubkan Lorraine. Alasan dia menargetkan Jeremy sejak awal adalah karena dia cemburu pada Lorraine. Setelah Lorraine masuk, dia diikuti oleh dua orang tua dari Crumbs, Grant dan Fred, serta Elliot. Ketika Ben dan Ray melihat orang-orang di belakang Lorraine, mata mereka menjadi dingin. Mereka sama sekali bukan orang biasa. Itulah yang awalnya mereka berdua rasakan. Keduanya sama-sama master di Dragon Rank. Namun, mereka langsung diancam oleh kedua tetua. Satu-satunya yang bisa mengancam mereka adalah peringkat puncak naga. Sementara itu, kedua tetua ini hanya bisa mengikuti di belakang Lorraine dan dua pemuda di belakangnya. Ini agak sulit diterima oleh Ben dan Ray. Mereka tidak memiliki banyak pengetahuan tentang sekte tersembunyi, tetapi mereka tahu beberapa aturan paling dasar. Sama seperti masyarakat saat ini, orang-orang dengan posisi tinggi tidak akan berjalan di belakang. Menilai dari bagaimana dua peringkat puncak naga hanya bisa berjalan di belakang ketiga anak muda itu, mereka dapat menyimpulkan bahwa sekte Lorraine jelas bukan sesuatu yang sederhana. Ben dan Ray saling berpandangan, dan mereka berdua bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing. Masalah ini hari ini tampak sedikit merepotkan. Suatu kehormatan bagi keluarga Gooding memiliki Anda di sini, Lorraine. Tolong jangan salahkan kami karena tidak menyambut Anda di pintu, kata Ben sambil tersenyum. Ben, kamu tidak perlu berpura-pura rendah hati. Aku yakin kamu tahu betul mengapa aku ada di sini hari ini, kata Lorraine tanpa ekspresi di wajahnya. Lorraine, brengsek, apa kamu pikir kamu bisa memanggil ayahku dengan namanya? Berlutut dan minta maaf sekarang, jika tidak, aku akan merobek mulutmu dari wajahmu. Tanya berdiri dan berteriak pada Lorraine, sambil mengarahkan jarinya ke wajahnya. Dia sudah lama marah pada Lorraine, jadi sekarang dia memiliki kesempatan di depannya, dia secara alami tidak akan membiarkannya lewat begitu saja. Lorraine tidak mengatakan apa-apa. Namun, Grant dan Fred mulai mengambil tindakan. Beraninya dia menghina Lori. Dia perlu ditampar. Keduanya muncul di depan Tanya pada waktu yang hampir bersamaan. Oh tidak. Bab 516. Ben dan Ray juga menyadari ada yang tidak beres.
Tepat ketika mereka ingin bergerak, mereka merasakan dua set aura yang berbeda menekan mereka dan menghentikan mereka di jalur mereka. Jika mereka mengambil tindakan, pihak lain pasti akan mengambil tindakan juga. Melawan master level ini bukanlah lelucon. Mereka pasti akan meruntuhkan seluruh harta keluarga Gooding. Jenson duduk di sebelah Tanya, dan setelah melihat gerakan keduanya di belakang Lorraine, dia juga segera bangkit untuk menghentikan mereka. Gren hendak memberikan pelajaran kepada wanita yang berani menghina sektenya, tetapi dia dihentikan oleh Jenson. Berdebar. Memukul. Ah. Tiga suara terdengar berurutan di ruangan itu. Pada saat ini, Gren dan Fred telah kembali ke sisi Lorraine. Sementara itu, saudara kandung Gooding berada beberapa meter dari tempat mereka sebelumnya. Jenson menatap Gren dengan kaget setelah yang terakhir menjatuhkannya beberapa meter ke belakang dengan tamparan biasa. Sementara itu, Tanya terbaring di tanah. Setengah dari wajahnya bengkak, dan mulutnya berdarah terus-menerus. Pada saat yang sama, dia juga mengerang kesakitan. Dia akhirnya membayar harga untuk kecemburuannya. Ketika Gren bertabrakan dengan Jenson, Fred telah mengirim Tanya terbang dengan satu tamparan. Dia tidak menahan tamparan itu, dan setidaknya setengah dari gigi Tanya telah dicabut sehingga dia sekarang bisa dianggap cacat. Namun, hanya merobohkan setengah giginya yang dianggap sebagai tindakan belas kasihan. Lorraine, apa artinya ini? Bahkan jika putriku bersalah, kamu tidak harus begitu kejam, kan? Apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh keluarga Gooding? Ben bertanya dengan suara berat. Ben, kita sudah menjadi musuh ketika keluargamu melukai kakekku dan memenjarakan kakakku. Apa yang kamu katakan itu semua omong kosong, kata Lorraine sambil mencibir. Apakah Anda yakin dapat mewakili sekte Anda? Apakah Anda bertanya kepada para tetua sekte Anda apakah mereka berani membuat musuh keluarga Gooding? Kami memiliki seseorang dari Parlemen Summerland dalam keluarga Gooding. Ayah saya adalah salah satu dari 11 anggota parlemen dari Parlemen Summerland dan dia adalah master yang setengah jalan ke Gatrang. Jika sekte tersembunyi Anda benar-benar ingin muncul kembali, apakah Anda benar-benar berani menjadi musuh Summerland? Tanya Ben. Dia bisa menyebut Summerland untuk menekan Lorraine sekarang. Dilihat dari kekuatan mereka saat ini, sekte di belakang Lorraine jelas tidak lebih buruk dari keluarga Gooding. Karena itu, dia hanya bisa menahan mereka dengan menyebut Summerland. Ben, kamu tidak perlu menyebut Summerland untuk menakutiku. Keluarga Gooding adalah keluarga Gooding, dan kamu tidak bisa mewakili Summerland. Biarkan aku memberitahumu sekarang, kami sama sekali tidak peduli dengan keluarga Gooding. Sebaliknya, saya ingin bertanya apakah keluarga Gooding berani menjadi... Kami sama sekali tidak peduli dengan keluarga Gooding. Sebaliknya, saya ingin bertanya apakah keluarga Gooding berani menjadi musuh Krums. Kepala kami adalah kenalan lama Tuan Stephanie. Apa? Ben dan Ray menggigil. Krum adalah sekte di belakang Lorraine. Itu adalah salah satu sekte paling kuno di Summerland, jadi tak perlu dikatakan lagi, mereka sangat kuat. Selanjutnya, kepala Krum tampaknya mengenal Tuan Tua Stephanie. Ini mulai merepotkan. Mereka tidak mengharapkan Lovewoods terkait dengan sekte tersembunyi kuno seperti Krums. Bisakah Anda mewakili Krums? Tanya Ben lagi. Dia tidak percaya bahwa wanita seperti Lorraine bisa mewakili sekte kuno seperti Krum. Pada saat ini, Gren maju selangkah dan berkata, aku bisa. Fred juga maju selangkah dan berkata, aku juga bisa. Siapa kamu? Saya senior Lorraine. Kepala Krum adalah guru saya, kata Gren. Saya juga senior Lorraine, penatua senior Krum adalah kakek saya, kata Fred. Jadi apa, kamu hanya generasi muda. Kamu tidak bisa mewakili sekte yang mendukungmu, kata Ben. Kamu Ben, kan? Bagiku, keluarga Gooding hanya memiliki satu orang yang setengah jalan ke Gatrang, jadi kamu bukan apa-apa bagi kami. Kamu hanya harus melakukan apa yang Lori katakan. Jika tidak, Krum akan menghancurkan keluargamu. Saat kita muncul kembali, kata Fred bangga. Lelucon apa? Keluarga Gooding telah memiliki pijakan yang kuat di Summerland selama bertahun-tahun. Apakah Anda pikir Anda dapat menjatuhkan kami hanya karena Anda mau? Plus, Anda mengklaim ingin menghancurkan keluarga Gooding di Summerland. Anda pasti sedang bermimpi. Ray juga tidak bisa menahan diri untuk tidak membentak. Bab 517. Saat Gren dan Fred ingin membantah, mereka dihentikan oleh Lorraine. Dia datang untuk mencari keadilan terhadap keluarga Gooding untuk kakek dan adik laki-lakinya. Mereka tidak dapat menghancurkan keluarga Gooding hanya karena mereka menginginkannya karena yang terakhir terkait dengan Summerland. Parlemen, organisasi resmi tertinggi yang memerintah seluruh Summerland. Jika mereka dihentikan oleh pejabat Summerland, akan sulit bagi Krum untuk muncul kembali. Ini juga akan bertentangan dengan misinya untuk membantu Krum muncul kembali. Jika itu terjadi, dia tidak akan tahu bagaimana menjelaskannya kepada sektenya.
Oleh karena itu, akan baik-baik saja jika dia bisa menemukan dalang di balik semua ini. Ben, tujuan kunjunganku hari ini adalah untuk mencari keadilan bagi kakek dan adik laki-lakiku. Jika keluarga Gooding akan mempertahankan sikap ini, maka aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Ketika Krum muncul kembali, aku berharap bahwa keluarga Gooding tidak akan menyesali keputusan mereka hari ini. Lorraine berbalik untuk pergi, tetapi Ben segera menghentikannya. Tunggu. Apa lagi yang ingin kau katakan, Ben? Lorraine berbalik dan bertanya. Apa yang harus kami lakukan untuk membuatmu membatalkan masalah ini? Tanya Ben. Ketika dia menanyakan pertanyaan ini, itu berarti keluarga Gooding telah mengakui kekalahan. Sebagai kepala keluarga, Ben tidak punya pilihan saat ini. Jika ini adalah bekas Summerland, dia tidak perlu melakukan ini. Namun, situasi Summerland hari ini dapat digambarkan sebagai genting. Menurut ayahnya, Frank, waktu Mason sudah habis. Tanpa kekuatan penstabil seperti Mason, Summerland akan terdorong ke dalam krisis. Pada saat itu, kekuatan pencegah Summerland tidak akan ada lagi. Sementara itu, Krum memiliki lebih dari 2 tuan yang setengah jalan menuju peringkat dewa, jadi tidak akan sulit bagi mereka untuk menghancurkan keluarga Gooding. Terlebih lagi, menurut perkiraannya, kepala Krum kemungkinan besar adalah penjaga peringkat dewa sendiri, jadi akan lebih mustahil bagi keluarga Gooding untuk melawan. Saat ini, dia harus menenangkan orang-orang ini dari Krum. Kemudian, dia akan pergi dan menemukan sekte atau keluarga tersembunyi dengan kekuatan yang sebanding dengan Krum untuk bekerja sama dengan mereka sehingga krisis dapat diselesaikan sepenuhnya. Permintaan saya sangat sederhana, serahkan orang yang menyakiti kakek saya dan minta tanya berlutut dan meminta maaf kepada saudara saya sebelum mengeluarkannya dari balik jeruji besi, kata Lorraine. Tidak mungkin, kami tidak akan menyetujui 2 permintaan ini. Kami bisa membiarkan saudaramu pergi tetapi sisanya tidak mungkin, kata Ben. Apa lelucon? Orang yang melukai Jim adalah Jenson, pewaris pertama keluarga Gooding yang juga putra Ben. Bagaimana Ben bisa menyerahkan Jenson ke pihak lain? Bahkan lebih mustahil untuk membuat tanya berlutut dan meminta maaf. Bagaimana keluarga Gooding akan menunjukkan wajah mereka di depan umum jika mereka melakukan itu? Begitukah, Puan Kepala Keluarga Gooding, Anda harus berpikir panjang dan keras tentang ini, kata Lorraine sambil mencibir. Ruangan menjadi hening untuk beberapa saat. Ben berada dalam dilema. Dia tidak bisa menyerahkan putranya. Selanjutnya, Lorraine bahkan ingin putrinya berlutut dan meminta maaf. Setelah mereka melakukan ini, reputasi keluarga Gooding di ibu kota akan hancur total. Namun, jika mereka tidak melakukan ini, mereka akan menyinggung Krum. Begitu Mason meninggal dan Summerland jatuh ke dalam krisis, keluarga Gooding akan berada dalam bahaya. Namun, Ray sedikit gembira pada saat itu. Dia melirik putranya dan sedikit mengangguk ke arahnya. Jason tidak pernah mengatakan sepatah kata pun dari awal hingga akhir, tetapi pada saat ini, dia berdiri dan berkata, Jenson, kamu harus bertanggung jawab atas tindakanmu. Tuan tua Lovewood diserang dan terluka olehmu, aku harap kamu dapat mengambil tanggung jawab dan tidak membuat seluruh keluarga menyalahkanmu. Begitu Jason mengatakan itu, Lorraine menatap Jenson dengan tatapan dingin. Sementara itu, Ben menatap Jason dalam-dalam. Kamu, setelah Jenson menunjuk Jason dan mengucapkan satu kata, dia berhenti berbicara. Dia tidak menyangka Jason akan membuangnya seperti itu. Tepat ketika Lorraine hendak menjatuhkan Jenson dengan paksa, seseorang berjalan ke ruang tamu dari pintu masuk. Ketika David berjalan ke ruang tamu, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa begitu banyak orang menungguku? Apakah mereka mencoba memberi saya kekuatan awal? Setelah dia memindai ruangan dengan kekuatan pikirannya. Sial, keluarga Gooding sangat murah hati. Ada 4 peringkat naga puncak di ruangan itu. Tapi apakah mereka pikir mereka akan menakutiku dengan ini? Mereka meremehkanku. Aku setengah jalan ke God Rank. Jika tidak ada yang salah, saya akan bisa masuk ke peringkat dewa dan menjadi wali dalam 2 atau 3 hari. Jadi, mengapa saya takut dengan beberapa peringkat naga puncak? Tidak akan ada gunanya bahkan jika ada 10 dari mereka di sini, apalagi 4. Namun, setelah melihat sekeliling, David merasakan ada sesuatu yang salah. Itu karena dia melihat seorang wanita terbaring di tanah, mengerang pelan. Dia tampak terluka parah dan dia tampak seperti akan pingsan karena kesakitan. Ketika David hendak mengatakan sesuatu, dia melihat beberapa pasang mata menatapnya. Apakah itu? Peri. Ketika David melihat Lorraine, sebuah kata sifat muncul di kepalanya. Setiap kali seseorang pertama kali melihat Lorraine, mereka akan tercengang. Tidak peduli apakah mereka perempuan atau laki-laki. Namun, David dengan cepat kembali ke akal sehatnya. Dia tercengang saat pertama kali melihatnya, dan dia mendapat perasaan yang sama setelah melihatnya beberapa kali lagi.
Meski begitu, dia masih seorang wanita. Terlepas dari betapa cantik, luar biasa, atau halusnya dia tetap akan didominasi oleh pria. Dia hanya bertanya-tanya pria mana yang akan cukup beruntung untuk melakukan ini. Siapa di antara kalian yang Jenson Buding? David bertanya setelah dia kembali sadar. Tidak ada yang menjawabnya. Semua orang melihat ke arah pemuda ini yang muncul secara misterius. Aku bertanya sekali lagi, siapa di antara kalian yang Jenson Buding? David bertanya lagi, tidak sabar. Siapapun akan merasa kesal ketika begitu banyak orang menatap mereka. Siapa kamu? Apakah kamu tahu di mana kamu berada? Tanya Ben. Bukankah ini kediaman Buding? Apakah aku berada di tempat yang salah? David bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika kamu tahu kamu berada di kediaman Buding, lalu beraninya kamu berperilaku kejam di sini. Kamu termasuk keluarga yang mana? Katakan padaku nama orang tuamu. Aku akan menelepon orang tuamu nanti untuk menguliahi mereka. Pendidikan seperti apa? Apakah ini? Bagaimana kamu bisa begitu kasar? Apakah kamu gila? Kamu memintaku untuk datang ke sini dan sekarang aku di sini, kamu bertingkah seperti ini. Apakah kamu pikir aku tidak marah? David segera mulai mengutuk mereka. Dia sudah gila. Saya akan menerobos dan Anda menculik laki-laki saya. Apakah Anda sengaja membuat hal-hal sulit bagi saya? Bagaimana saya bisa terus membiarkan Anda memiliki waktu hidup Anda sekarang karena Anda telah mempersulit saya? Karena tidak ada yang berbicara, dia langsung mengambil tindakan. Itu hanya beberapa peringkat puncak naga, jadi akan mudah baginya untuk mengalahkan mereka semua. Bab 518. Begitu David selesai mencaci maki mereka, semua orang di aula memandangnya dengan kaget, termasuk Lorraine dan gengnya. Bagaimanapun, keluarga Gooding adalah salah satu dari 4 keluarga terkemuka di ibu kota dan mereka memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan pejabat Summerland. Tidak banyak orang yang berani datang ke kediaman Gooding dan memarahi mereka sambil menunjuk hidung mereka. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan memberimu pelajaran atas nama orang tuamu dan mengajarimu tahu apa artinya ketika mereka mengatakan lidah yang longgar dapat menyebabkan banyak masalah. Anda tidak bisa hanya mengatakan apapun yang Anda inginkan. Ben memandang David dan berkata dengan nada dingin di suaranya. Kata-kata David barusan membuatnya marah. Martabat keluarga Gooding bukanlah sesuatu yang bisa diinjak oleh siapapun. Ketika orang-orang dari Krum datang untuk memaksanya menyerahkan anak-anaknya, itu sudah membuatnya merasa cukup cemberut, tetapi sekarang, orang lain datang ke pintunya dan meneriakinya. Hampir semua orang yang tidak relevan berani datang ke kediaman mereka dan menyerang mereka sekarang. Jika bukan karena kehadiran 2 peringkat puncak naga di tempat kejadian yang berfokus padanya, dia pasti sudah melumpuhkan David. Tidak peduli siapa dia akan melumpuhkan mereka yang berani menunjuk keluarga Gooding dan mengutuk seperti itu. Kemudian, dia akan pergi ke rumah mereka untuk mencari orang tua mereka. Kecuali David sendiri, semua orang di tempat kejadian merasa bahwa David sudah selesai karena dia telah membuat marah seorang Dragon Ranker puncak. Pada saat yang sama, mereka tidak bisa merasakan kekuatan apapun dari David. Dia tampak seperti orang biasa. Apa yang akan terjadi ketika orang biasa menyinggung keluarga Gooding? Mungkin mereka akan segera mengetahuinya. Siapa aku? Keluargamu sangat aneh. Kamu menculik laki-lakiku dan menyuruhku untuk datang, tapi sekarang kamu bertanya siapa aku. Aku tidak ingin bicara omong kosong denganmu. Aku akan bertanya untuk terakhir kalinya, siapa di antara kalian yang Jenson Gooding? David menyipitkan matanya dan bertanya. Dia mulai tidak sabar. Selanjutnya, dia bisa membaca apa yang terjadi di ruangan itu. Musuh keluarga Gooding seharusnya ada di sini untuk mereka, dan mereka tidak lemah. Setelah mereka memukuli seseorang dari keluarga Gooding bahkan tidak berani melawan. Awalnya, dia akan memberi pelajaran kepada keluarga Gooding, tetapi sekarang dia telah berubah pikiran dan dia memutuskan untuk membawa Jenson, dalangnya, pergi. Dia akan membiarkan mereka melanjutkan pertarungan mereka dan dia akan kembali lagi di lain hari untuk menimbulkan masalah bagi keluarga Gooding. Jenson, seseorang mencarimu lagi, kata Jason sambil menatap Jenson. Jenson, ada apa? Kamu memanggil orang ini. Siapa dia? Ben juga menatap Jenson dan bertanya. Jenson ingat siapa David. Dia seharusnya menjadi bos Islik Capitals, tetapi dia tidak menyangka David akan datang secepat ini. Dia berpikir bahwa David akan takut untuk datang ke kediaman Gooding dan hanya akan menghubunginya melalui beberapa cara lain. Dia bahkan berencana untuk memeras sejumlah uang dari Islik Capitals ketika saatnya tiba. Karena mereka berani mencoba-coba industri yang dikendalikan oleh keluarga Gooding, bagaimana mungkin dia tidak membiarkan Islik Capitals lolos tanpa hukuman? David berjalan menuju Jenson perlahan. Seluruh ruangan mengawasi David untuk melihat apa yang akan dia lakukan. Apakah kamu yang menculik Hugo? Tanya David, berdiri di depan Jenson.
Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Jenson merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya ketika dia menghadapi David, seorang pemuda yang tidak menunjukkan tanda-tanda kekuatan. Dia merasa seolah-olah dia sedang ditatap oleh binatang buas. "Ya, itu aku," kata Jenson setelah menyusun ulang dirinya. Itu hanya seorang pria muda berusia 20-an, dan dia tampaknya tidak memiliki kekuatan apapun. Jenson merasa bahwa David hanya membuatnya takut. David tidak membuang waktu, sudah cukup baik bahwa dia bisa menemukan dalangnya. David dengan cepat mengulurkan tangan kanannya dan sebelum Jenson sempat bereaksi dan meraih kerahnya. Kemudian, dia mengetukkan jari telunjuknya di leher Jenson dan Jenson langsung merasa seperti disambar petir, energi dari tubuhnya menghilang dalam sekejap mata. Dia langsung lemas, dan karena David memegang kerahnya, tubuh bagian bawahnya jatuh lemas ke lantai sementara David mengangkat tubuh bagian atasnya. Ada titik akupuntur penting di leher manusia dan David mengetahui hal ini setelah dia mempelajari pengobatan tradisional kuno Summerland. Ketika titik akupuntur itu dipukul dengan keras, orang itu akan kehilangan energinya dan menjadi lemas. Mereka bahkan akan kehilangan kemampuan untuk berbicara, jadi mereka hanya bisa melihat saat tubuh mereka dimanfaatkan. David meraih kerah Jenson dan mulai menyeretnya keluar. Jenson menatap David dengan ngeri. Dia hanya bisa diseret tanpa menawarkan perlawanan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dan bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bab 519. Semua orang baru sadar kembali ketika David menyeret Jenson ke tengah ruang tamu. Sekarang, mereka semua menatap pemuda yang tampak tidak berbahaya di depan mereka. Langkah David barusan mengejutkan semua orang yang hadir. Seorang pemuda yang seolah tidak memiliki kekuatan justru membuat Jenson kehilangan kekuatannya dalam sekejap. Bagaimana dia melakukannya? Bahkan orang-orang kru memandang David dengan tidak percaya. Grant memblokir pukulan dari Jenson barusan, jadi dia tahu kekuatan Jenson. Dia berada di puncak tahap pemula Dragon Rank, dan dia akan segera menjadi Mid Dragon Ranker. David benar-benar membuat master pada tahap pemula dari Dragon Rank kehilangan efektivitas tempurnya dalam sekejap dan sekarang, dia merosot ke tanah. Ini tidak bisa dimengerti. Yang paling terkejut adalah Lorraine. Dia tidak terlalu memperhatikan David sekarang. Bagaimanapun, dia hanya orang biasa tanpa kekuatan apapun. Baru setelah David langsung mengalahkan seorang master di Dragon Rank, dia menggunakan teknik rahasia unik yang diajarkan oleh tuannya untuk mengamati David. Namun, semakin dia mengamati, semakin dia merasa tidak percaya. Teknik rahasia unik yang diajarkan oleh tuannya tidak berguna bagi David. Orang harus tahu bahwa setelah dia mempelajari teknik rahasia ini, itu tidak pernah gagal. Ini kecuali jika ranah pihak lain lebih tinggi darinya dengan selisih yang signifikan, di mana dia akan mengalami serangan balasan. Namun, ketika dia mencobanya pada David, dia tidak hanya tidak mengalami reaksi apapun, tetapi dia juga tidak dapat melihat David dengan jelas. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. David tampaknya diselimuti awan kabut. Dia tidak jelas, ambigu, dan sangat misterius. Dia membuat Lorraine ingin mendekatinya untuk memecahkan misteri ini. Orang macam apa ini? Dia sangat misterius. Dia bahkan bisa melihat melalui Grand seniornya setelah dia mempelajari teknik rahasia ini. David adalah pemuda pertama yang membuat teknik rahasianya kehilangan keefektifannya. Apalagi pemuda ini masih terlalu muda. Dia tampak seperti berusia awal 20-an. Ini adalah pertama kalinya Lorraine begitu ingin tahu tentang seseorang. Dia ingin sekali memecahkan misteri tentang David. Dia juga ingin melihat mengapa teknik rahasia yang diturunkan oleh gurunya tiba-tiba kehilangan keefektifannya. Pada saat ini, raungan bergema di seluruh ruangan. "Kamu bajingan, apa yang kamu lakukan pada Jenson?" Ben berdiri dan berteriak. Dia juga baru saja kembali ke akal sehatnya. David terlalu cepat, dan dia tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum Jenson diserang. "Jenson menculik laki-laki saya dan sekarang saya hanya memberinya rasa obatnya sendiri dengan melakukan hal yang sama padanya. Jika laki-laki saya kehilangan sehelai rambut, saya akan mematahkan keempat anggota tubuhnya, tidak, saya akan mematahkannya." Kelima anggota tubuhnya, David berbalik dan berkata kepada Ben sambil menyeringai. Kamu meminta kematian." Ben meraung saat kekuatan puncak Dragon Ranker meledak. Dia bergerak cepat dan segera muncul di depan David. Putranya Jenson benar-benar lemas sekarang setelah David melakukan sesuatu yang tidak diketahuinya. Saat ini, Ben masih tidak tahu apa yang terjadi pada Jenson. Oleh karena itu, kepala keluarga Gooding, yang juga merupakan Dragon Ranker super puncak, sangat marah. Dia ingin David membayar semua yang dia lakukan. Harga yang dia minta adalah kematian. Hanya kematian David yang bisa menghapus penghinaan yang diderita keluarga Gooding karena ini. Bab 520. David berdiri di tengah ruangan sambil menyeret Jenson dengan tangan kanannya.
Ketika dia melihat kekuatan Ben sebagai puncak Dragon Ranker meledak, dia tidak bereaksi sama sekali. Bagi orang lain, dia sepertinya takut bodoh. Ben langsung pergi ke sisi David dan memukul David dengan telapak tangannya. Dia ingin menamparkan David menjadi daging cincang dan kemudian menemukan keluarga David untuk menghancurkan mereka. Dia ingin memberitahu orang-orang di seluruh dunia bahwa ini adalah konsekuensi dari menyinggung keluarga Gooding. Hanya ada satu akhir bagi para pelanggar ini, dan itu adalah kematian. David mengepalkan tangan kirinya dan siap meninju Ben. Dia tidak akan menahan diri ketika datang ke mereka yang ingin membunuhnya. Ben hanyalah seorang Dragon Ranker puncak, jadi mengapa dia begitu sombong di depan David? David bisa melumpuhkannya hanya dengan satu pukulan. Namun, ketika David hendak mengambil tindakan, tiba-tiba sesosok muncul di samping David. Kemudian, telapak tangan orang itu bertabrakan dengan telapak tangan Ben. Gedebuk. Mereka berdua tersandung lebih dari 10 langkah ke belakang sebelum berhenti. Sementara itu, David tidak menanggapi saat dia berdiri di antara keduanya. Orang yang baru saja bertabrakan dengan Ben adalah tetua ketujuh dari Krums. Dia baru saja diperintahkan oleh Lorraine untuk menyelamatkan David. Kepala telah menginstruksikan mereka bahwa mereka semua harus mendengarkan Lorraine. Kali ini mereka turun gunung. Mereka perlu mendengarkan Lorraine selama itu tidak melanggar aturan sekte. Apakah kalian benar-benar ingin menjadi musuh dengan keluarga Gooding? Ben bertanya dengan gigi terkatup. Pada saat ini, kemarahan di hatinya seperti gunung berapi yang akan meletus kapan saja. Kehidupan putranya yang paling dia hargai masih belum pasti. Keluarga Gooding juga sangat dipermalukan. Bagaimana mungkin dia, kepala keluarga, menanggung ini? David berbalik untuk melihat orang tua yang membantunya memblokir pukulan Ben. Dia juga seorang ranker naga puncak. Tapi kenapa dia membantuku? Daud bingung. Apakah saya terlihat seperti orang yang akan mengadili kematian? Seperti kata pepatah, jika Anda tidak tahan panas, keluar dari dapur. Jika lelaki tua itu tidak mengambil tindakan, aku pasti sudah melumpuhkan kepala keluarga Gooding hanya dengan satu pukulan. Namun, karena lelaki tua itu telah membantunya, David tidak bisa berkata apa-apa. Ben, urusan kita belum selesai dan kamu masih ingin diganggu, kata Lorraine. Seperti kata pepatah, musuh dari musuhku adalah temanku. Karena pemuda ini adalah musuh keluarga Gooding, maka dia akan menjadi teman Lorraine. Belum lagi dia masih memiliki banyak keraguan tentang pemuda ini yang perlu diselesaikan. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan Ben membunuh David seperti itu. Lorraine, jika sesuatu terjadi pada putraku, keluarga Lovewood akan membayarnya bahkan jika Krum mendukungmu. Ben menggeram. Lorraine Lovewood. David terkejut ketika mendengar nama itu. Bukankah ini wanita yang membuat janji 10 tahun dengan Stan dan Clinton? Kemudian, dia berbalik untuk melihat wanita seperti peri. Memang benar dia memiliki aset untuk membuat dua raksasa generasi muda cemburu. Dia juga layak disebut benar-benar tiada taranya. Dia memang seorang wanita yang bisa mengejutkan satu generasi. Namun, Lorraine seharusnya berusia 30-an sekarang. Namun, wanita ini tampaknya tidak memiliki jejak penuaan sama sekali. Tidak ada yang akan menanyainya bahkan jika dia mengatakan dia berusia 20 tahun. David sedikit bingung. Bagaimana gadis ini menjaga dirinya sendiri? Dan bagaimana dia mengembangkan temperamen ini? Lori, kami. Elliot melangkah maju dan ingin mengatakan sesuatu. Dia benar-benar tidak ingin keluarga Lovewood benar-benar menyinggung keluarga Gooding. Ini bukan keluarga yang bisa mereka lawan. Meskipun Krum sangat kuat, pada akhirnya, mereka telah disembunyikan selama bertahun-tahun dan mereka belum memahami keadaan Summerland saat ini. Yang dia inginkan hanyalah mengeluarkan Jeremy. Ayah, aku mengerti, kamu tidak perlu khawatir, kata Lorraine. Elliot menghela nafas dan melangkah mundur. Baiklah, lanjutkan pertarunganmu, aku akan pergi dulu. Keluarga yang baik, aku tidak akan mengganggumu jika kamu memiliki tamu hari ini. Sampai jumpa dalam 2 hari untuk melihat keterampilan apa yang kamu harus berani untuk mengambil tindakan terhadapnya. Suamiku, David tersenyum dan berkata. Sepertinya dia tidak terpengaruh oleh dua ranker naga puncak yang baru saja bertarung di sampingnya barusan. Seolah-olah dia tidak menghormati keluarga Gooding sama sekali. Namun, di mata orang lain, David mungkin hanya berpura-pura tenang. Kalau tidak, dia tidak akan terburu-buru untuk pergi. Lorraine juga memiliki beberapa keraguan. Apakah saya membuat kesalahan? Lelucon yang luar biasa, kamu masih ingin kembali untuk melihat kami. Kamu pikir kamu siapa? Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan untuk menyelinap ke Jenson, tetapi apakah kamu pikir kamu bisa membalikkan langit? Membantumu barusan, aku akan membunuhmu hanya dengan satu tamparan. Kamu hanya binatang dengan pendapat berlebihan tentang kemampuannya.
Jika kamu takut, kembalikan Jenson dan keluar. Jika tidak, bukan hanya kamu yang akan melakukannya mati, tapi seluruh keluargamu akan membayar kebodohanmu juga. David menyipitkan matanya. Awalnya, aku ingin membiarkanmu beristirahat selama beberapa hari lagi, tetapi karena kamu sedang terburu-buru untuk mati, maka jangan salahkan aku karena tidak bersikap lunak padamu. Ayo, biarkan aku melihat bagaimana kamu akan menamparku sampai mati. Biarkan aku melihat kemampuan keluarga Gooding juga. Setelah David selesai berbicara, dia menoleh ke kelompok Lorraine di belakangnya dan berkata, jangan ikut campur. Baiklah, jawab Lorraine hanya dengan satu kata. Sekarang setelah David mengatakan itu, dia secara alami tidak akan campur tangan karena dia juga ingin melihat kemampuan David. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba sebelumnya, dan dia tidak tahan melihat David mati secara tragis di tempat, jadi dia meminta tetua ketujuh untuk memblokir serangan Ben. Memikirkannya sekarang, selama pemuda ini tidak memiliki beberapa sekrup yang longgar, dia seharusnya bisa diandalkan. Ayo, kepala keluarga Gooding. Tidak ada yang akan ikut campur sekarang. Coba saya lihat apa yang bisa dilakukan keluarga Gooding, David memandang Ben dan berkata. Sekarang, Ben berada dalam dilema. Pemuda ini jelas bukan orang bodoh, tapi dia berani memprovokasi keluarga Gooding seperti ini. Jika itu masalahnya, siapa yang mendukungnya? Siapa kamu? Tanya Ben lagi. Apakah kamu akan melakukan ini atau tidak? Bukankah kamu ingin menamparku sampai mati? Cepat, aku sedang terburu-buru. Jika kamu tidak melakukannya, aku akan membawa anakmu pergi. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu setelah dia kehilangan beberapa anggota tubuhnya, teriak David tidak sabar. Anda. Pada saat ini, sebuah suara datang dari pintu. Biarkan dia pergi. Kemudian, seorang lelaki tua masuk dari luar. Ayah, Ben dengan cepat memanggil. Ayah. Kakek. Ray dan Jason juga memanggil. Orang yang masuk adalah tuan tua dari keluarga Gooding. Salah satu dari 11 anggota parlemen Summerland Parliamen dan juga seorang master yang setengah jalan menuju Gatrang, Frank Gooding. Pada saat yang sama, dia juga pilar keluarga yang berdiri di puncak Summerland.